Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar biologi pada hari ini. Materi pertama hari ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tapi sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, coba kamu perhatikan foto pada slide berikut ini. Dari mulai anak-anak tumbuh membesar, sampai jadi ibu bapak, sampai menjadi orang tua yang sudah lanjut usia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi kamu harus tahu terlebih dahulu pengertian dari pertumbuhan atau perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan, bertambah ukuran, bertambah volume, bertambah berat badan. Itu merupakan pertumbuhan. Sedangkan perkembangan merupakan tahap menuju kedewasaan. Tahap menuju kedewasaan ini, setiap orang itu tidak sama. Seperti pada tumbuhan, pada saat dia melakukan perbungaan, terkadang ada yang sudah berbunga, ada yang tidak. Itu merupakan tahap perkembangan. Selanjutnya, kalau dilihat, pertumbuhan itu merupakan proses bertambahnya ukuran, diantaranya yaitu volume, massa jenis, tinggi badan pada tumbuhan, termasuk pada manusia. Sedangkan kalau perkembangan, proses kuantitatif, artinya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, ini merupakan contoh dari proses dari pertumbuhan. Dapat dilihat mulai dari biji tersebut mengalami perkecambahan, tumbuh, membesar, tambah tinggi. Dari 4 tumbuhan ini kelihatan sekali bertambahnya ukuran, bertambah tingginya pada tumbuhan tersebut. Inilah yang disebut dengan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini dapat dibedakan menjadi 2. Ada pertumbuhan secara primer, ada pertumbuhan secara sekunder. Pertumbuhan secara primer pertumbuhan yang terjadi akibat meristem apikal. Pada proses ini terjadi pembelahan dan diferensiasi sel yang mengakibatkan akar dan batang tumbuh memanjang. Nah, pertumbuhan meristem ini terdapat pada meristem apikal. Artinya, terdapat pada pucuk daun, ujung akar, dan terdapat pada ujung batang. Itu pada meristem primer. Sedangkan meristem sekunder terjadi akibat aktivitas pembelahan mitosis pada jaringan meristem sekunder hingga mengakibatkan diameter batang dan akar tambah membesar. Kalau Ibu ambil kesimpulan bahwa pertumbuhan primer ini bertambah tinggi, bertambah besar pada tanaman itu diakibatkan oleh meristem apikal yang terdapat pada pucuk daun, ujung akar, dan ujung batang. Sedangkan pertumbuhan sekunder ini tumbuh dan membesar itu ke samping atau lateral namanya. Ya. Jadi antara primer dengan sekunder pertumbuhan itu harus seimbang. Kita lanjut berikutnya. Di dalam pertumbuhan sekunder terdapat meristem lateral. Meristem lateral ini kalau pada tumbuhan itu terdapat menjadi 2, yaitu cambium vasculer dan cambium gabus. Cambium vasculer dan cambium gabus. Terutama tumbuhan yang terdapat cambium adalah tumbuhan dikotil. Ya.
Terletak kalau kambium vaskuler terletak di antara xilem dan phloem yang mengakibatkan pembelahan sel ke arah dalam membentuk xilem dan ke arah luar membentuk phloem. Sedangkan kambium gabus jaringan pelindung yang menggantikan fungsi jaringan epidermis yang sudah rusak atau mati. Nah, pada tumbuhan yang berasal dari biji selalu diawali dari perkecambahan. Pertumbuhan pada tumbuhan biji diawali dari perkecambahan. Sekarang biji tersebut sudah mengalami perkecambahan. Apa yang dimaksud dengan perkecambahan itu sendiri? Perkecambahan itu merupakan proses berhentinya dormansi pada biji. Arti dormansi ini berhenti dormansi, berhenti istirahat, dia menjadi biji. Sekarang dia akan mengawali dia menjadi perkecambahan sehingga dia mengalami imbibisi. Karena direndam dengan air, maka dia mengalami proses penyerapan air. Akibat dari proses penyerapan air tersebut, maka kulit biji tersebut akan pecah sehingga akan mengaktifkan hormon-hormon yang ada di dalam biji. Muncullah pertumbuhan plumula atau calon daun, dan radicula merupakan calon dari akar. Itu contohnya. Sering melihat yaitu perkecambahan pada tumbuhan, pada kecambah kacang hijau, pada kecambah jagung. Seperti inilah pertumbuhan perkecambahannya. Nah, tetapi perkecambahan itu ada dua macam. Ada yang efigial, ada yang hipogial. Sekarang kita belajar tentang perkecambahan efigial. Ciri-ciri utama perkecambahan ini ditandai dengan terangkatnya katiledon ke atas permukaan tanah, dikarenakan terjadinya pematangan bagian hipokotil, yaitu ruas batang di bawah katiledon. Ini contohnya. Jadi, contoh perkecambahan efigial ini bijinya terangkat ke atas. Sering melihat tidak pada tanaman yang perkecambahannya efigial? Ini sering terjadi pada perkecambahan kacang hijau. Ya. Sekarang perkecambahan hipogial. Perkecambahan hipogial ciri utamanya ditandai dengan tertinggalnya katiledon di dalam tanah. Bagian mengalami pemanjangan adalah ruas batang di atas katiledon atau disebut dengan epikotil, sehingga bakal daun atau plumula menembus tanah dan katiledon tetap di dalam tanah dan terjadi pada tumbuhan monokotil. Ya, itu merupakan contoh hipogial. Hipogial ini kalau kita lihat itu dari sehari-hari seperti apa contohnya? Kelapa, pinang. Itu termasuk tumbuhan dikotil. Nah, sampai di situ dulu anak-anak pelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, chat WA Ibu pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.